Bab 76 Dua Penentang Dering. Ayo pergi dan melihatnya. Xie tidak bisa diganggu untuk bertengkar dengan Tang Wulin, jadi dia cepat-cepat lari. Tang Wulin dan Bu Yue hanya bisa mengikutinya. Kalian tidak bisa bertingkah seperti ini. Tidak semuanya. Inilah cara saya mencari nafkah. Sebelum mereka mendekat, mereka bertiga sudah bisa mendengar suara Paman Li. Xie ada di depan dan dengan demikian mampu dengan cepat memaksa jalannya melalui kerumunan. Meja memasak di samping pintu masuk toko daging sapi yang direbus telah terbalik. Kaldu daging sapi mengalir keluar dari guci pecah yang tak terhitung jumlahnya yang terbaring di tanah. Aroma beruap yang berasal dari daging hanya menambah kekacauan. Paman Li berbaring pingsan di ambang pintu toko. Dia berdarah dari sudut mulutnya dan memiliki mata bengkak yang hanya berkontribusi pada tampilan kesedihan dan kemarahan di wajahnya. Tiga lelaki kekar berdiri di depan pintu toko. Pemimpin trio ini adalah seorang pria botak, dada telanjang meskipun cuaca dingin, memamerkan tato naga di lengannya. Dua lainnya juga cukup tinggi, dan jelas orang jahat dari pandangan cemberut mereka. Nama keluarga Li, orang bijak tunduk pada keadaannya. Tidak ada orang di jalan ini yang berani untuk tidak menyerahkan uang biaya perlindungan, namun Anda selalu datang dengan segala macam alasan. Mungkinkah saya, Guanglong I, perlu mengemis? Apakah kita perlu mengirim seseorang secara khusus setiap hari untuk mengumpulkan sedikit uang? Jika bukan karena fakta bahwa daging sapi rebus Anda cukup enak, ayah di sini pasti sudah membuang Anda. Jadi berhentilah bicara omong kosong dan serahkan uang hari ini. Jika tidak, maka Anda bisa melupakan membuka toko Anda di sini di masa depan. Pria botak itu menatap dingin dan muram pada Paman Li saat ia berbicara. Meskipun banyak orang, tidak ada satu orang pun yang berani turun tangan. Kakak Guanglong, sebenarnya bukan karena aku menolak untuk membayar biaya perlindungan. Hanya saja istri saya sakit parah dan saya menggunakan sedikit uang yang saya peroleh setiap hari untuk membawanya ke dokter. Tetapi Anda benar-benar telah menghancurkan bisnis saya. Sekarang istri saya tidak akan bisa hidup lebih lama. Ketika tiba saatnya, aku tidak akan hidup lebih lama lagi. Guanglong tertawa terbahak-bahak. Baiklah kalau begitu. Mencoba mengancamku dengan hidupmu. Apakah Anda berpikir bahwa ayah di sini peduli dengan kehidupan murah Anda? Bahkan jika Anda mati, saya bisa mengganti Anda dengan orang lain dan saya akan dibayar semua sama. Jika Anda tidak dapat membayar, maka kalahkan. Jangan menempati ruang ini. Ketika dia berbicara, dia mengambil langkah ke depan menendang meja dapur, membalikkannya. Dalam sekejap, semua toples daging sapi rebus di atasnya berserakan di tanah. Paman Li berseru dengan sedih, Guanglong, aku akan mempertaruhkan segalanya untukmu. Paman Li naik dengan susah payah, lalu menundukkan kepalanya dan menyerbu Guanglong. Guanglong tertawa jahat sebelum mengangkat kakinya dan menendang Paman Li, mengirimnya jatuh. Berjuang dengan hidupmu. Di depan ayah ini di sini, Anda bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan hidup Anda. Jangan lupa ayah ini adalah seorang guru jiwa. Jadi hanya karena Anda seorang guru jiwa, Anda memiliki hak untuk menggertak orang. Sebuah suara dengan marah menegur dari sela-sela ketika trio Tang Wulin meremas melewati kerumunan. Xie dengan cepat bergegas ke sisi Paman Li dan mendukungnya. Guanglong disambut dengan tatapan marah Tang Wulin. Guanglong tertegun sejenak, sebelum dia mulai tertawa tanpa terkendali saat melihat anak ini. Jalan ini benar-benar tidak memiliki siapapun yang tersisa. Bahkan seorang anak berani menghalangi saya. Dia benar-benar adalah anak sapi yang tidak tahu bagaimana harus takut pada harimau. Kalahkan itu. Ayah ini tidak suka memukul anak-anak. Tang Wulin dilahirkan dalam keluarga biasa. Baginya, ia mendapati gagasan tentang intimidasi yang kuat terhadap yang lemah sama sekali tidak dapat diterima. Dia mendekati Guanglong dengan langkah besar dan berkata, bagaimana kamu bisa memperlakukan Paman Li seperti ini? Apa kau bahkan manusia? Guanglong menjawab dengan mendengus dingin, bisakah kebaikan dimakan? Dia melakukan ini untuk memenuhi kebutuhan istrinya, mungkinkah saya tidak perlu menyediakan untuk ibu saya? Sekrup jujur. Cepat dan dapatkan anak nakal. Jangan menunda bisnis saya lagi. Dia mengangkat tangan ketika dia selesai berbicara, bergerak untuk mendorong bahu Tang Wulin. Sebuah cahaya melintas di mata Tang Wulin ketika dia dengan ganas melemparkan tinju ke telapak tangan yang mendekat. Dengan ledakan, Guanglong dikirim dengan mengejutkan. Namun, Tang Wulin juga terpana. Pria ini tertangkap basah, namun dia bisa mengendalikan tubuhnya. Kekuatannya jelas tidak lemah. Baiklah, nak. Sepertinya kau benar-benar memiliki kekuatan. Guanglong membentangkan telapak tangannya yang besar sekali lagi, tapi kali ini, dia bertujuan untuk meraih bahu Tang Wulin. Tato naga di lengan berototnya tumbuh kencang, menampakkan penampilan yang sengit.
Titik terkuat Tang Wulin bukan jiwa bela diri, tetapi kekuatannya. Dia mengangkat tinjunya lagi dan mengirim pukulan lain terbang. Suara teredam lainnya terdengar, tapi kali ini, Tang Wulin adalah orang yang jatuh kembali. Dia merasa seolah-olah telapak tangan Guanglong seperti tembaga, dan bahkan dengan kekuatannya yang menakjubkan, dia masih dirugikan. Tang Wulin didorong mundur 2 langkah. Guanglong juga ditakuti. Dia sudah memberikan sedikit kekuatan dalam genggamannya barusan, namun kekuatan di balik pukulan anak itu sebenarnya bisa membuatnya gemetar dan ketinggalan genggaman. Bagus, nak. Kekuatanmu tidak bisa ditertawakan. Guanglong maju selangkah lagi dan berusaha meraih Tang Wulin sekali lagi. Tepat pada saat itu, seuntai Blue Silver Grace melesat keluar dari tangan kanan Tang Wulin dan dalam sekejap mata, Bin digunakan pada Guanglong. Tanah tiba-tiba menjadi lunak di bawah kaki Guanglong dan dia merasa seolah-olah dia tenggelam ke tanah. Dia tidak bisa mengerahkan kekuatannya sama sekali. Kemudian sesosok melayang ke langit ke arahnya dan mendarat, kakinya tergantung di atas bahunya. Tiba-tiba, belati muncul di lehernya, mengancamnya. Tang Wulin, Gu Yue, dan Xie Xie telah menjalani pelatihan khusus bersama selama 3 bulan terakhir. Sekarang, mereka saling memahami satu sama lain. Begitu mereka melihat Tang Wulin kehilangan kekuatan, Gu Yue dan Xie Xie secara bersamaan meluncurkan serangan mereka untuk mendukungnya. Guanglong tertangkap basah ketika belati naga cahaya tiba-tiba muncul di tenggorokannya. The Blue Silver Grace ditarik karena Tang Wulin dan Xie Xie sama-sama sangat percaya diri. Mohon maaf kepada Paman Li dan membayar ganti rugi. Jika tidak, aku akan membunuhmu. Xie Xie berkata dengan dingin yang tak tertandingi. Hatinya segera dipenuhi dengan kemarahan ketika dia melihat Paman Li yang baik hati diintimidasi. Jangan bersikap impulsif sekarang, adik. Mari kita bicarakan dengan baik. Kedua pria kekar di sela-sela akhirnya bereaksi. Situasi yang suram seperti ini membutuhkan penilaian yang luar biasa ketika ditangani. Jika yang memegang pisau itu sudah dewasa, maka mereka tidak akan setakut itu. Toh, tidak banyak orang yang berani membunuh seseorang. Namun, anak-anak cukup bermasalah dalam hal ini. Karena usia mereka yang masih muda, sangat mudah bagi mereka untuk mengabaikan konsekuensi dan bertindak berdasarkan dorongan hati mereka. Xie Xie dengan dingin berkata, tidak ada yang baik keluar dari berbicara dengan sampah seperti Anda. Ganti rugi atas kehilangan Paman Li dan biaya medisnya, kalau tidak aku akan membunuh botak ini. Tiba-tiba Guanglong tertawa. Bocah cilik, jadi kau seorang master jiwa cincin 1. Apakah Anda pikir saya sudah bisa mengendalikan jalan ini selama bertahun-tahun tanpa kemampuan apapun? Anda pikir saya bisa mengumpulkan biaya perlindungan seperti itu? Maka lakukanlah. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan membunuh saya. Xie Xie tertegun. Pada usianya, ia masih tidak dapat memahami sesuatu seperti tidak takut dalam menghadapi kematian. Ketika dia mengancam musuh sebelumnya, dia dengan cepat berkompromi. The Light Dragon Dagger menekan leher Long Long, tetapi Xie Xie masih ragu memikirkan untuk membunuh seseorang. Meski begitu, kebenciannya pada Guanglong telah membuatnya tidak bisa berpikir jernih. Ketika dia menekan Light Dragon Dagger di leher Guanglong, Xie Xie menemukan bahwa lehernya sebenarnya sangat keras. Belati naga cahaya miliknya tidak bisa memotong lebih jauh. Hati-hati. Tang Wulin mengingatkannya tepat pada waktunya ketika Gu Yue menembakkan bola api ke arah Guanglong. Tangan kanan Guanglong dipukul dengan ganas, dan ledakan yang dihasilkan memisahkannya dari Xie Xie. Ketika ini terjadi, 2 cincin cemerlang muncul di bawah kaki Guanglong. Yang mengejutkan, dia memiliki 2 cincin jiwa. Satu putih, yang lain kuning. Kulit telanjangnya mengambil kemilau logam dan sisik logam menonjol keluar dari lehernya satu demi satu. Cukup yakin ini adalah pelesetan sebenarnya. Dia menyebut dirinya Guanglong, di mana Guang berarti cahaya dan kemungkinan berasal dari dia memiliki kepala botak mengkilap, yaitu Guang Tu Headlight. Dan Long berarti naga, yang mengacu pada tatonya. Bab 77 biarkan aku menghadapi dia. Xie Xie mundur keluar dari jangkauan pukulan Guanglong, hanya untuk melihat aura yang kuat meledak keluar dari tubuh Guanglong. 2 cincin. Grandmaster Jiwa. Kekuatan orang ini benar-benar melampaui peringkat 20 dan dia adalah Grandmaster Jiwa 2 cincin. 2 jiwa roh kecil muncul di atas bahu Guanglong. Salah satunya adalah kadal kuning tanah, sedangkan yang lain adalah kadal abu-abu logam dan jelas sedikit lebih besar. Perbedaan kekuatan cincin jiwa tunggal antara Soul Masters sangat besar. Terlepas dari apakah itu kekuatan jiwa mereka atau cincin jiwa mereka, perbedaan pangkat atau cincin itu signifikan. Setelah penampilan cincin jiwa ini, tubuh Guanglong mengembang oleh seluruh lingkaran. Otot-ototnya tumbuh ke tingkat yang konyol, dan sisik-sisik itu sekarang membuatnya tampak seperti kulit abu-abu logam.
Penampilannya menjadi jauh lebih ganas. Aku tidak pernah menyangka kalian bocah akan menjadi master jiwa juga. Tidak heran Anda berani ikut campur dalam bisnis saya. Sepertinya saya harus membiarkan Anda menyaksikan betapa kuatnya ayah ini. Saat berbicara, ia dengan kasar menginjak kaki kanannya, meluncurkan dirinya ke arah Tang Wulin. "Wulin, hati-hati!" Gu Yue berteriak dengan khawatir. Sinar memancar dari tangannya saat dia berusaha mengendalikan tanah di bawah Guanglong. Namun, setelah Guanglong melepaskan jiwa bela dirinya, esensi seluruh tubuhnya telah mengalami perubahan kualitatif yang membuatnya jauh lebih menakutkan. Dia dengan mudah melepaskan diri dari rawa yang muncul di bawah kakinya. Ketika Gu Yue merilis serangan unsur di tubuhnya, kulitnya yang kuat mampu bertahan melawannya dengan mudah. Apakah jiwa bela diri orang ini sebenarnya keberadaan yang kuat? Dia seharusnya tidak menjadi Grandmaster jiwa yang sederhana, hanya kekuatan jiwanya mungkin di atas peringkat 25. Jiwa bela diri Guanglong sebenarnya adalah naga lapis baja. Sejenis naga darat. Naga darat unggul dalam kekuasaan dan pertahanan, apalagi Guanglong sebenarnya diberkati dengan kekuatan ilahi bawaan. Dengan kata lain, dia melampaui Tang Wulin dalam kekuatan fisik. Guanglong saat ini menggunakan keterampilan jiwa pertamanya, tubuh lapis baja, untuk memblokir serangan Gu Yue. Adapun Light Dragon Dagger Xie tidak mungkin baginya untuk menembus pertahanannya. Itu 1:3, namun kekuatannya benar-benar menekan trio Tang Wulin. Tang Wulin saat ini tampak tenang, lebih tenang dari usianya. Dia tahu dia tidak bisa mundur, kalau tidak dia akan membahayakan Gu Yue. Dalam kelompok mereka yang terdiri dari 3 orang, Wu Zhangkong telah menyatakan bahwa tanggung jawab terpenting Tang Wulin dalam tim mereka adalah bertindak sebagai pelopor. 2,000 refined tungsten hammers miliknya muncul di tangannya yang gemetaran. Jika dia tidak bisa mundur, maka dia akan maju. Dia menghadap Guanglong dan menuntut. Palu tungsten berayun ketika kepalan tangan Guanglong menghantam. Bang! Suara gemuruh logam bertabrakan menyebabkan kerumunan berteriak ketakutan. Banyak dari mereka menutupi telinga mereka dan jatuh kembali. Kulit Tang Wulin memucat saat ia terus mundur 7 atau 8 langkah. Setelah melepaskan jiwa bela dirinya, kekuatan Guanglong menjadi lebih tirani. Itu sangat mengerikan bahkan dengan bantuan palu tungsten, Tang Wulin masih terhalang. Xie sudah bergegas dan menebas belati Light Dragon-nya ke punggung Guanglong. Guanglong bahkan tidak berbalik dan membiarkannya menyerang. Ketika Light Dragon Dagger menghantam Guanglong, yang tersisa hanyalah beberapa goresan putih. Itu bahkan tidak bisa menembus kulitnya. Gu Yue mengangkat tangannya dengan ekspresi serius. Api menyala di tangan kanannya, sementara lampu hijau tertinggal di tangan kirinya. Dia perlahan-lahan menyatukan tangannya dan segera, tornado berwarna hijau dan merah mulai bertiup ke arah Guanglong. Ini adalah teknik fusi yang terdiri dari api dan angin yang sekarang mampu dilakukannya. Guanglong ingin terus menyerang Tang Wulin, tetapi tiba-tiba ia merasa lesu ketika retakan mulai muncul di sepanjang kulitnya. Bilah angin yang menyala-nyala itu dengan panik memotong tubuhnya. Hop! Guanglong meraung saat dia tiba-tiba menggunakan kedua tangannya untuk meninju perutnya. Cincin jiwa kuningnya menyala, melepaskan keterampilan jiwanya yang 100 tahun. Lapisan perak samar muncul di atas tubuh abu-abu logamnya sementara matanya menyala dengan cahaya keperakan. Tubuh mengembang sekali lagi, fluktuasi kekuatan jiwa yang kuat muncul darinya. Telapak tangannya tumbuh lebih besar, dan sendi jarinya menjulur lebih jauh, melahirkan cakar yang panjangnya melebihi 8 cm. Keterampilan jiwa kedua, tubuh naga lapis baja. Guanglong memiliki jiwa bela diri yang cukup bagus, naga lapis baja. Namun, karena kemiskinannya, ia tidak dapat memperoleh jiwa roh sampai ia berusia lebih dari 18 tahun. Karena itu dia telah melewatkan masa kultivasi terbaik dalam hidup seseorang. Ini adalah akar penyebab karakter sinisnya. Setelah itu, dia baru saja bisa naik ke jajaran Grandmaster jiwa dan mampu mendapatkan jiwa roh kedua. Tetapi karena sulitnya meningkatkan peringkat seseorang ketika seseorang semakin tua, ia memulai cara ini untuk menghasilkan uang. Jiwa bela diri naga lapis baja, bagaimanapun, benar-benar dapat dianggap sebagai jiwa bela diri tingkat tinggi. 2 jiwa roh yang dia pilih juga sangat benar. Ketika skill jiwanya yang kedua meledak, terlepas dari apakah itu kekuatan ofensif atau defensifnya, mereka semua telah ditingkatkan ke tingkat yang sama sekali baru. Kekuatan jiwanya peringkat 27 meletus keluar, segera menekan trio Tang Wulin. Pusaran api Gu Yue bertemu dengan keterampilan jiwa kedua Guanglong dan setelah beberapa saat itu tersebar oleh kekuatan jiwanya yang kejam. Tang Wulin mengambil keuntungan dari kesempatan ini untuk mengganti palu tungsten miliknya dengan 1000 refined heavy silver hammers. Ini bukan akademi, juga bukan pelatihan. Mereka menghadapi lawan sejati, dan dia tidak mampu menahan diri dalam situasi seperti itu.
Palu perak yang berat di sebelah kanannya dilemparkan langsung ke Guanglong, seutas rumput blue silver terhubung ke gagangnya. Guanglong menggeram dan mengangkat telapak tangan untuk memukul palu perak yang berat itu. Bang, bang, bang. 3 ledakan bergema dari telapak tangannya, tetapi hal yang paling mengejutkan adalah telapak tangannya benar-benar tidak rusak. Itu hanya sedikit gemetar. Dengan gerakan sederhana dari lengannya, 1000 hammer 1000 refinite telah dihancurkan. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Dia bahkan bisa menundukkan kekuatan efek palu ditumpuk. Sebuah pisau cahaya tiba-tiba muncul dari belakang Guanglong, memotongnya. Punggung Guanglong hanya mengeluarkan semburan cahaya perak berkelap-kelip, menyebabkan bilah cahaya pecah di udara. Blade naga cahaya Xie telah gagal. Mata Guanglong dipenuhi dengan keganasan yang gelap. Dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan melalui kakinya dan meluncurkan dirinya di Tanggulin. Dia bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Tanggulin menarik untaian blue silver grace yang terhubung ke palu yang dilemparkan saat ia mengayunkan palu di tangan kirinya. Bang! Palu dan cakar bertabrakan. Sebuah kekuatan yang tak terhentikan ditransmisikan melalui tabrakan mereka, menyebabkan Tanggulin mengeluarkan erangan yang menyakitkan sebelum ia dikirim terbang. Dia terbang ke dinding toko daging sapi yang direbus. Dia hanya merasakan energi yang kuat memasuki tubuhnya, menyerang lubang perutnya. Dia hampir batuk darah. Gulin! Teriak Gu Yue. Dalam sekejap, dia berada di depan Tanggulin, menghalangi Guanglong dari melanjutkan pengejarannya. Bola cahaya meledak, membutakan Guanglong. Xie juga berputar ke depan. Dengan belati naga cahaya di tangannya, ia mengeluarkan beberapa sinar cahaya. Untungnya, mereka telah menghadapi Wu Zhangkong berkali-kali dalam pelatihan khusus mereka. Menghadapi tekanan seperti itu, mereka tidak panik sama sekali. Guanglong merentangkan tangannya. Dia benar-benar mengabaikan serangan Xie dan dengan ganas melemparkan dirinya ke depan dalam upaya untuk memeluk Gu Yue. 3 bocah ini sudah membuatnya marah. Gu Yue mengangkat dinding tanah di depannya, tapi itu segera dihancurkan oleh Guanglong. Dengan kontrolnya terhadap elemen, dia bisa menggunakan elemen ruang untuk memindahkan dirinya, tetapi dia tidak melakukan itu. Ini karena Tanggulin ada di belakangnya. Pada saat ini, Gu Yue hanya merasakan pinggangnya menegang karena seluruh orangnya segera terangkat. 2 lengan kuat memegangnya di pinggang. Pada saat ini, suara Tanggulin bergema, biarkan aku menghadapnya. Bab 78 kemunculan kembali timbangan emas. Wajah Gu Yue sedikit memerah tetapi Tanggulin sudah bergegas. Dengan sepasang palu perak tebal, ia mengarahkan serangan ke Guanglong. Guanglong tersenyum muram dan mengayunkan tinjunya. 2 tinju dan 2 palu bertabrakan. Bum, bum, bum. Tanggulin melompat ke udara, dan dengan penambahan palu, kekuatannya telah meningkat pesat. Guanglong, bagaimanapun, telah menunjukkan keterampilan jiwanya, tubuh lapis baja dan tubuh naga lapis baja. Menyatukan keduanya telah meningkatkan ketangguhannya ke tingkat yang menakjubkan. Tanggulin terlempar keluar sekali lagi, erangan pengap keluar. Darah menetes dari mulut dan hidungnya. Tanggapan Xie menyala cepat. Dia berlari di belakang Tanggulin dalam sekejap mata, berharap untuk mendukung Tanggulin dan mencegahnya jatuh. Tapi dia telah meremehkan kekuatan tubuh Tanggulin. Setelah memegang tubuh Tanggulin, keduanya terbanting ke tanah. Ini justru dihancurkan dengan paksa. Guanglong menggelengkan bahunya, tetapi tidak terus mengejar Tanggulin. Sebaliknya, dia melihat ke arah penonton di sekitarnya. Kamu melihat, jika Anda berani menentang saya, ini akan menjadi hasilnya. Meskipun anak-anak ini adalah master jiwa, tidak mungkin ada kecocokan untuk ayah ini. Siapapun yang berani menentang saya, waspadalah terhadap cakar naga lapis ayah ini yang merobek-robek Anda. Sangat menyakitkan. Xie, belati naga cahayamu menusukku. Tanggulin, yang jatuh ke tanah, melolong kesakitan. Xie, yang awalnya mencoba untuk mendukungnya, didorong oleh kekuatan besar dan sama sekali tidak mampu mengendalikan belati naga cahaya di genggamannya. Itu menebas punggung Tanggulin. Maafkan saya. Itu bukan maksud saya. Xie juga jatuh ke tanah dengan berantakan. Gu Yue menyiapkan elemen airnya terlebih dahulu untuk menyembuhkan mereka berdua. Setelah mencapai Tanggulin, bagaimanapun, dia menemukan energi aneh yang terpancar dari tubuhnya. Sangat panas. Tubuh Tanggulin bergetar ringan. Panas api memancar dari luka di punggungnya, menyebar ke seluruh tubuhnya. Sensasi terbakar yang sudah dikenal sejak dulu muncul kembali, mengalir dari tulang ekornya, ke seluruh tubuhnya dan menuju otaknya. Tubuhnya terasa seolah-olah dinyalakan dan telah melepaskan gelombang panas dari tubuhnya. Gelombang panas ini benar-benar membersihkan kekencangan di dada Tanggulin ketika dia dikirim terbang oleh Guanglong. Kekuatan jiwa dalam tubuh Tanggulin naik juga, tetapi dia hanya merasa bahwa arwahnya dalam kekacauan.
Yang tidak diketahui olehnya adalah bahwa kekuatannya telah meningkat ke tingkat yang mengejutkan, seolah-olah itu sekarang dapat mengguncang langit dan bumi. Tang Wulin berbalik untuk melihat tangan kanannya tanpa sadar menunjukkan bintik-bintik emas muncul di punggung tangannya. Seluruh lengan kanannya terasa seperti diisi ulang dan bergetar dengan ringan. Peningkatan kekuatan yang sangat besar itu semua berasal dari tangan kanannya. Timbangan emas. Ini adalah timbangan emas yang sebelumnya muncul. Beberapa bulan telah berlalu, dan Tang Wulin hampir melupakan sisik emas yang pernah muncul. Sekarang, mereka tidak hanya muncul kembali, mereka juga muncul kembali pada saat dibutuhkan. Setelah raungan yang dalam, Tang Wulin melompat dengan kekuatan penuh dan melaju ke arah Guanglong. Xie gagal menghentikan Tang Wulin dan berteriak kepadanya, "Wulin, jangan pergi." Gu Yue, bagaimanapun, tetap diam saat dia dengan jelas melihat penampilan tiba-tiba sisik emas di leher Tang Wulin. Ekspresinya tumpul. "Apa itu?" Guanglong berteriak dengan arogan ketika dia melihat Tang Wulin datang ke arahnya. Namun, kali ini, dia hanya memiliki satu palu. Guanglong berteriak padanya, "Pang, kamu cukup tangguhkan. Jika Anda bukan anak kecil, ayah ini pasti sudah meremas Anda sampai mati." Setelah membuat pernyataan ini, ia menamparkan palu perak Tang-Tang yang berat. Namun, pada saat ini, hampir seketika, Guanglong merasakan getaran dari dalam tubuhnya. Dia sekarang dengan jelas melihat kilau emas di mata Tang Wulin. Potongan-potongan cahaya keemasan melintas, murid-murid Tang Wulin berubah menjadi sepasang celah dingin, dan perasaan yang tidak dapat dipahami mengalahkan tubuh Guanglong, menyebabkannya lemas. Bang! Tubuh besar Guanglong dipalu keluar dari jalan. Para penonton di sekitarnya dengan jelas mendengar tulang-tulang di lengannya patah. Kedua pria Guanglong berusaha sekuat tenaga untuk menangkapnya ketika ia jatuh, tetapi gagal dan menabraknya bersamanya, sama seperti apa yang terjadi pada Xie beberapa waktu lalu. Tang Wulin menatap lengan kanannya karena terkejut. Pada saat itu, timbangan emas telah menyebar ke pergelangan tangannya juga, dan cakar telah muncul. Seluruh lengan kanannya membawa sensasi mendidih padanya. Dibandingkan dengan contoh sebelumnya, dia memiliki pengalaman yang lebih jelas kali ini. Dia jelas bisa merasakan kekuatan jiwanya berkurang dengan kecepatan yang mengejutkan. "Cepat lepaskan." Dia berdoa di dalam hatinya. Adegan aneh muncul. Sisik emas bercahaya yang baru saja tumbuh di lengannya redup karena dengan cepat berubah menjadi bintik-bintik cahaya sebelum menghilang dari lengannya. Panas di dalam tubuhnya juga telah mendingin. Seluruh proses penampilan sisik emasnya hingga penghapusan sisik-sisik ini hanya berlangsung sedikit lebih dari 10 detik, tetapi Tang Wulin merasa seolah-olah kekuatan jiwanya telah cepat habis. Satu-satunya hal yang dia lakukan lebih baik daripada pengalaman terakhir adalah dia tidak pingsan karena terlalu banyak menggunakan kekuatan jiwa. Lengannya sakit sekali sehingga dia merasa itu tidak bisa diangkat. Kepala Tang Wulin hanya dipenuhi dengan kekacauan. Jika kemunculan timbangan emas terakhir kali seperti halusinasi, maka kali ini perasaan yang hidup. Jika itu hanya halusinasi, bagaimana mungkin dia bisa menjelaskan perasaan ini? Kekuatanmu muncul kembali. Xie berada tepat di belakang Tang Wulin sejak dia bergegas keluar, dan telah dapat menyaksikan secara langsung bagaimana Tang Wulin dapat mengirim Guanglong terbang dengan satu palu. Dia juga menyaksikan penampilan sisik emas di lengan Tang Wulin. Tidak hanya Guanglong merasakan gelombang ketakutan pada saat itu, Xie juga. Munculnya sisik emas pada tubuh Tang Wulin telah membawa semacam kekuatan magis, dan itu menakutkan. Tang Wulin tersenyum muram. "Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Di mana yang lainnya?" Saat dia mencari Guanglong sekali lagi, Guanglong dan dua orangnya telah menghilang. Saat ini, kerumunan di sekitarnya tiba-tiba muncul di hadapannya dan membuat diri mereka berguna dalam membantu Paman Li dalam mengangkat meja dapur dan membereskan kekacauan. Mereka adalah pejalan kaki yang, seperti Paman Li, adalah pemilik toko-toko lain di sepanjang jalan yang sama. Bajingan ini melarikan diri tanpa memberikan kompensasi apapun, kutuk Xie. "Tanganmu," Gu Yue menatap skeptis pada Tang Wulin. Tang Wulin tersenyum muram. "Aku juga tidak tahu apa yang terjadi." Ini adalah penampilan keduanya. Timbangan itu dengan cepat menghabiskan stamina dan kekuatan jiwaku, tetapi memberiku lonjakan kekuatan dengan cepat untuk waktu yang singkat. Itu semua yang aku tahu. Ayo kembali dulu dan bicara lagi nanti. Ketiganya bertukar perpisahan dengan Paman Li. Xie diam-diam memasukkan sejumlah uang ke dada Paman Li sebelum melaju ke arah akademi. Orang itu, akankah dia mengejar Paman Li untuk membalas dendam? Gu Yue bertanya pada Xie. Xie menjawab, dia tidak akan melakukannya dalam waktu dekat karena dia tidak memiliki kemampuan. Lengannya mungkin telah dihancurkan oleh Tang Wulin. Bahkan jika dia ada di sini untuk mengumpulkan uang perlindungan, itu hanya kios jalanan, jadi dia seharusnya tidak berlebihan.
Saya akan meminta keluarga saya mengawasi toko. Seharusnya tidak masalah. Babak 79 belati naga emas dan timbangan emas. Di jalan belakang, Tang Wulin memiliki pandangan termenung sepanjang perjalanan. Gu Yue juga terlihat agak bijaksana sementara Xie Xie mengerutkan alisnya. Masing-masing dari mereka memiliki banyak hal di pikiran mereka. Aku akan kembali sekarang. Begitu mereka memasuki halaman akademi, Gu Yue mengucapkan selamat tinggal kepada dua lainnya dan kembali ke asrama gadis itu. Adapun Tang Wulin dan Xie Xie, mereka kembali ke asrama mereka sendiri. Xie Xie, tunggu sebentar, Tang Wulin memanggil ketika mereka mencapai pintu ke kamar mereka. Ada apa? Xie Xie dengan curiga menatapnya. Tang Wulin menatap matanya dan berkata, saya pikir saya tahu cara membuat sisik emas saya muncul sekarang. Xie Xie kaget. Kamu tahu? Cepat dan ludahkan kalau begitu. Tang Wulin berkata, saya mencoba hampir segalanya untuk mewujudkannya setelah pertama kali itu muncul, tetapi tidak peduli bagaimana saya mengedarkan kekuatan jiwaku, melukai diri sendiri, atau menghabiskan kekuatan jiwaku, itu tidak pernah muncul. Penampilannya hari ini mungkin tampak tiba-tiba, tetapi itu sama dengan yang pertama kali muncul. Apa itu? Xie Xie tampaknya memahami gagasan tentang apa itu. Tang Wulin berkata, ini belati naga cahaya. Belati naga ringanmu pertama kali timbangan emas muncul adalah ketika Anda melukai saya dengan belati. Ketika itu muncul hari ini, itu juga karena kamu menggarukku dengan belati naga lightmu. Sinar mulai bersinar di mata Xie Xie. Betul. Sepertinya memang begitu. Tapi, kenapa seperti ini? Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Saya bahkan tidak tahu apa itu timbangan emas. Sepertinya tidak ada hubungannya dengan Blue Silver Graceku. Xie Xie berkata, mungkinkah kamu memiliki jiwa bela diri kedua juga? Mungkin hanya karena jiwa bela diri kedua kamu tersembunyi, dan kamu membutuhkan jenis kekuatan khusus untuk membangkitkannya dari tidurnya. Tang Wulin menjawab, aku tidak benar-benar mengerti apa itu jiwa bela diri kembaran jadi aku tidak yakin apakah itu bisa terjadi. Dia bisa merasakan kekuatan dari sisik emasnya, dan jika itu benar-benar adalah jiwa bela diri keduanya, maka dia tidak akan menjadi master jiwa dengan jiwa bela diri sampah lagi. Dengan pemikiran itu dalam pikiran, detak jantung Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi mempercepat. Xie Xie berkata, ayo pergi mencari Guru Wu dan tanyakan kemudian. Guru Wu berpengalaman dan berpengetahuan luas, jadi dia mungkin bisa menjelaskan apa itu. Tang Wulin merenungkannya sejenak sebelum menyetujui. Baik-baik saja maka. Ayo pergi mencari Guru Wu besok. Xie Xie mulai menarik lengannya. Kamu masih ingin menunggu sampai besok? Ayo pergi sekarang. Ayolah. Guru Wu seharusnya tidak tidur sepagi ini. Tang Wulin berkata dengan tak berdaya, mengapa kamu bahkan lebih tidak sabar daripada aku? Xie Xie tertawa nakal. Itu karena tubuhmu memiliki situasi seperti ini. Bahkan lebih banyak hal dapat disembunyikan di tubuh Anda, dan jika ada, saya pasti akan mendapat manfaat dari itu. Tang Wulin bertanya dengan sedikit kecurigaan, apa maksudmu? Xie Xie menjawab, keterampilan fusi jiwa bela diri. Jangan bilang bahwa Anda belum pernah mendengarnya sebelumnya. Ketika dua orang memiliki jiwa bela diri yang sangat kompatibel, mereka akan dapat menggunakan kemampuan gabungan yang kuat, yang disebut keterampilan fusi jiwa bela diri. Semakin tinggi tingkat kompatibilitas antara dua jiwa bela diri, semakin kuat keterampilan fusi. Jika kita benar-benar memiliki keterampilan fusi jiwa, itu akan menjadi terlalu indah. Sehubungan dengan jiwa bela diri dan kemampuan mereka, Xie Xie jelas jauh lebih berpengetahuan daripada Tang Wulin. Tang Wulin telah mendengar keterampilan fusi jiwa sebelumnya. Di dunia Soul Masters, itu adalah puncak keberadaannya. Bahkan, tidak ada orang di seluruh Issea City yang mampu menggunakan keterampilan fusi jiwa. Tempat tinggal guru juga berada di gedung asrama. Untuk memudahkan mengawasi siswa, guru kelas semua akan hidup di lantai yang sama dengan kelas mereka. Jadi, Tang Wulin dan Xie Xie hanya perlu berjalan menyusuri lorong untuk sampai ke kamar Wu Zhangkong. Bang-bang. Xie Xie mengetuk pintu. Siapa itu? Suara dingin Wu Zhangkong datang dari dalam. Guru Wu, ini aku, Xie Xie. Tang Wulin dan saya memiliki sesuatu untuk dikonsultasikan dengan Anda, kata Xie Xie. Masuklah. Pintu terbuka, memperlihatkan Wu Zhangkong yang mengenakan piyama. Piyama putih bulannya menguraikan sosok rampingnya. Ketika mereka melihat ke kedalaman matanya, Tang Wulin dan Xie Xie tidak bisa tidak mengingat kesulitan yang mereka alami selama pelatihan khusus mereka. Sebagai seorang guru, Wu Zhangkong secara alami mendapatkan kamar untuk dirinya sendiri. Bahkan, kamarnya 2 kali lebih besar dari kamar Tang Wulin dan Xie Xie. Itu memiliki kamar mandi pribadi, ruang ganti, kamar tidur, dan ruang tamu kecil.
Xie menjulurkan lidahnya dan berkata, "Guru Wu, kami telah mengganggu kultivasi Anda." Wu Zhangkong menggelengkan kepalanya. "Sudah keluar dengan itu. Apa masalahnya?" Xie tiba-tiba menyenggol Tang Wulin. Setelah mengambil waktu sejenak untuk mengatur pikirannya, Tang Wulin berkata kepada Wu Zhangkong, "Guru Wu, tampaknya ada masalah dengan jiwa bela diri saya." Oh. Ekspresi tenang awalnya Wu Zhangkong tiba-tiba mengungkapkan jejak kejutan. Dia sudah mengkonfirmasi bahwa Blue Silver Grace dari Tang Wulin adalah varian, apalagi itu bermutasi dengan cara yang baik. Namun sekarang, dia mengatakan bahwa ada masalah dengan jiwa bela dirinya. Itu mungkin berarti bahwa Blue Silver Grace-nya bermutasi lebih jauh. Ini jelas merupakan hal yang baik. "Masalah apa?" tanya Wu Zhangkong. Tang Wulin menjelaskan apa yang terjadi 2 kali terakhir dengan sisik emasnya, serta tebakan dan evaluasinya. Sisik emas. Alis Wu Zhangkong berkumpul. Situasi Tang Wulin memang sesuatu yang jarang terlihat. Selain itu, penilaian Xie juga sangat benar. Dengan situasi seperti itu, jiwa bela diri kedua yang tersembunyi atau keterampilan fusi jiwa adalah kemungkinan yang paling mungkin. "Xie, tusuk dia dan cobalah. Mari kita lihat apakah hal yang sama terjadi lagi," kata Wu Zhangkong kepada Xie. "Ya." Xie memandang Tang Wulin dengan mata jahat saat dia melepaskan belati naga ringan dan tertawa bahagia. "Wulin menurutmu di mana tempat yang baik untuk menikahmu?" Wu Zhangkong memelototinya. "Kurang omong kosong. Cepatlah." Xie menjulurkan lidahnya saat Tang Wulin mengulurkan tangannya. Xie dengan hati-hati memotong lengan Tang Wulin dengan Light Dragon Dagger-nya. Kali ini, gerakannya sangat lambat. 3 pasang mata memperhatikan dengan seksama. Tang Wulin merasakan ledakan rasa sakit datang dari lengannya, tetapi dia heran menemukan bahwa sinar cahaya redup mengalir ke tubuhnya dari belati naga cahaya dan melalui lukanya. Ketegangan dirasakan saat perasaan panas dari sebelumnya muncul sekali lagi. Tubuhnya tersulut dengan cara yang sama seperti sebelumnya, gelombang panas yang menyebar dari tulang ekornya ke seluruh tubuhnya. Sisik emas mulai muncul di lengannya. Wu Zhangkong mengangkat tangannya dan menyebabkan aliran udara yang tajam ke Tang Wulin. Kemeja Tang Wulin terpotong-potong, memperlihatkan bagian atas tubuhnya. Sisik emas menutupi semua lengan kanan Tang Wulin dan lengannya telah memanjang sedikit juga. Sisik emas yang indah dan berkilau langsung menutupi lengannya. Tangannya juga mulai berubah. Cakar panjang 1 inci mulai tumbuh dari 5 jarinya. Wu Zhangkong mengulurkan tangan dan mencengkeram telapak Tang Wulin. Dia berkata dalam-dalam, mengerahkan kekuatan. Tang Wulin tahu tidak mungkin baginya untuk melukai gurunya, jadi dia buru-buru mengerahkan kekuatan melalui lengan kanannya, meremas tangan kanan Wu Zhangkong. Bab 80 aneh. Wu Zhangkong mengangkat tangan kirinya dan menekannya ke perut Tang Wulin. Lalu dia menutup kedua matanya, merasakan perubahan di tubuh yang lain. Setelah mengerahkan kekuatannya untuk meremas tangan Wu Zhangkong selama 10 detik, Tang Wulin akhirnya merasakan kekuatannya yang sangat besar mulai memudar. Bagian dari kekuatan jiwa yang dia gunakan dalam pertandingan melawan Guang Long belum diisi ulang. Jika dia terus menggunakan kekuatannya dengan ceroboh, maka dia akan pingsan sekali lagi. Saat dia memikirkan hal itu, dia menghendaki sisik emasnya menghilang dengan harapan mempertahankan kesadaran. Ini agar tetap terjaga dan mendengarkan ajaran gurunya. Setelah Wu Zhangkong melepaskan cengkeramannya yang longgar, tubuh Tang Wulin bergoyang pada saat lemah. Xie bergegas maju untuk segera mendukung Tang Wulin dan membantunya ke sofa di ruang tamu Wu Zhangkong. Aneh. Wu Zhangkong mencubit kedua alisnya. Pandangannya mengungkapkan bahwa ia tenggelam dalam pikirannya. Xie dan Tang Wulin tidak berani mendekatinya dengan pertanyaan. Beberapa saat kemudian, Wu Zhangkong bergumam, "Ini tidak tampak seperti jiwa bela diri kembar. Jika itu adalah jiwa bela diri kembar, maka aku akan merasakan jiwa bela diri kedua ketika diaktifkan. Tampaknya juga bukan evolusi jiwa bela diri Anda. Gelombang kekuatan itu tampaknya tidak terkait dengan rumput Blue Silver Anda, dan sepertinya itu juga bukan keterampilan fusi jiwa bela diri Anda. Jika ya, tanda-tanda perubahan akan terlihat pada Xie juga. Tidak ada keberadaan satu keterampilan fusi jiwa bela diri yang hanya muncul pada satu orang." Wu Zhangkong terus mendesak. Namun, itu adalah fakta bahwa kondisi tersebut telah muncul pada Tang Wulin tanpa keraguan. "Guru, sisik emasku," Tang Wulin tidak bisa menahan diri untuk mendekati Wu Zhangkong dengan pertanyaan ini. Wu Zhangkong menatapnya. Sangat aneh. Tampaknya menjadi peningkatan kekuatan yang sangat besar. Kekuatan bawaan Anda telah meningkat setidaknya 3 kali lipat aslinya dengan bantuan timbangan emas. Ini juga alasan mengapa kekuatan jiwa Anda habis begitu cepat. Anda belum memiliki kemampuan untuk mengendalikan timbangan emas ini.
Aku memang merasakan perubahan kekuatan jiwamu beberapa saat yang lalu, namun aku bisa memastikan bahwa timbangan emas ini tidak memiliki kaitan dengan kekuatan jiwamu. Meskipun kekuatan jiwamu telah berkurang, lonjakan kekuatan ini bukanlah penyebab utamanya. Melainkan, setelah munculnya kekuatan ini, kekuatan jiwa Anda mulai berkurang. Ini cukup rumit. Namun, cukup dikatakan, mari kita anggap bahwa skala emas ini adalah bentuk alat roh. Itu bisa menghabiskan kekuatan jiwa Anda, tetapi penyebab penampilannya bukan kekuatan jiwa Anda. Ini adalah yang pertama bagi saya juga, dan saya tidak bisa mengatakan apakah itu hal yang baik atau buruk. Tetapi bagi Anda, ini akan menjadi keuntungan, memiliki keterampilan dengan kemampuan meledak-ledak seperti itu. Anda harus memikirkan cara untuk mengendalikan keterampilan ini. Saya memperkirakan bahwa dengan pertumbuhan kekuatan jiwa Anda, skala emas ini akan terus berubah. Saya mengerti, jawab Tang Wulin Wu Zhangkong, tapi dia agak kecewa. Guru Wu adalah orang yang paling kuat di dalam akademi, tetapi bahkan ia tidak jelas alasan perubahan aneh Tang Wulin. Siapa lagi yang bisa dicari Tang Wulin untuk klarifikasi lebih lanjut? Xie berbicara dengan kecewa, itu benar-benar bukan keterampilan fusi. Tapi, tanpa aku, dia tidak akan bisa menunjukkan gelombang kekuatan itu. Wu Zhangkong menggelengkan kepalanya karena tidak setuju. Itu bukan keterampilan fusi jiwa bela diri. Kekuatan ini harusnya mirip dengan Light Dragon Dagger Anda. Dengan kata lain, Light Dragon Dagger Anda mengaktifkan gelombang kekuatan ini di dalam tubuhnya, dan dengan demikian memicu munculnya sisik emas. Jika, suatu hari, dia menguasai mengendalikan kekuatan ini, dia akan dapat mengaktifkannya tanpa bantuanmu. Kekuatan ini istimewa. Jika ini adalah jiwa bela diri, maka itu akan menjadi salah satu jiwa bela diri peringkat tertinggi yang pernah saya lihat. Anda hanya memiliki satu cincin kekuatan jiwa, namun penampilan sisik emas ini memberi saya perasaan penindasan. Kekuatan penindas ini adalah kekuatan bawaan jiwa arwah. Semakin kuat jiwa bela diri, semakin besar kekuatan penindas yang diberikannya. Iya nih. Ya, saya memiliki perasaan yang sama, Xie menambahkan dengan cepat. Tang Wulin tampak kosong ketika berkata, Guru Wu, lalu, apa yang harus saya lakukan sekarang? Wu Zhangkong menjawab, pertama, Anda harus berlatih keras dan meningkatkan kekuatan jiwa Anda. Saat kekuatan jiwa Anda menguat, kemampuan Anda untuk mengendalikan gelombang kekuatan ini akan lebih besar. Anda juga harus berupaya meningkatkan kekuatan spiritual Anda karena ini akan banyak membantu dalam kemampuan Anda untuk mengendalikan kekuatan ini. Juga, Anda perlu sering mengalami kekuatan ini, dan Anda dapat meminta Xie membantu Anda. Ketika Anda dan tubuh Anda terus mengalami kekuatan ini lebih sering, kemampuan Anda untuk mengendalikannya mungkin juga menjadi lebih baik. Saya perlu merenungkan lebih lanjut tentang ini. Iya nih. Tang Wulin sedih karena dia tidak berhasil mendapatkan jawaban dari Wu Zhangkong, tetapi kemunculan kembali sisik emas telah membuktikan keberadaannya dan memberinya seutas harapan. Bahkan Guru Wu menyebutkan bahwa tingkat lonjakan kekuatan ini tinggi. Itu juga berarti bahwa jika dia berhasil mengendalikan kekuatan ini dengan baik, itu pasti akan sangat meningkatkan kekuatannya. Hidup kembali normal. Meskipun pertandingan antara kelas 5 dan kelas 4 telah terjadi sehari yang lalu, itu tidak menyebabkan banyak gelombang di akademi karena itu hanya pertandingan antara dua kelas peringkat terendah di kelas terendah. Namun, pertandingan ini menarik perhatian beberapa orang. Sebagai contoh, bahwa dari kelas 3 kelas 1, yang akan bersaing dengan kelas 5 kelas 1 di sore hari. Guru kelas 3 kelas 1 Ye Yingrong cukup muda dalam usianya, dan sebenarnya beberapa tahun lebih muda dari Wu Zhangkong. Dia adalah guru baru di akademi, dan karena ketampanannya, serta upayanya mengajar dengan baik, dia cukup populer di kalangan siswa di kelasnya. Dia ingat pertama kali dia melihat Wu Zhangkong. Dia merasakan jantung berdebar di dalam hatinya. Pangeran yang sangat arogan dan memesona ini tidak hanya menarik perhatian para siswa perempuan dari akademi lanjutan, tetapi juga dia. Dikatakan bahwa dia adalah 5 cincin Raja Jiwa. Di usianya, ini luar biasa. Yang lebih luar biasa adalah bahwa ia pernah menjadi mahasiswa dari sana. Di mata Ye Yingrong, Wu Zhangkong akan sempurna jika bukan karena karakter esnya. Yang paling penting adalah kenyataan bahwa dia masih lajang, dan dia tidak punya pacar. Dia mungkin mengatur matanya terlalu tinggi. Wu Zhangkong layak mendapat gelarnya sebagai pangeran tampan iblis yang sombong. Dia bahkan berhasil melatih kelas 5 ini dengan sangat baik. Ye Yingrong telah mengamati pertandingan sehari yang lalu dengan para peserta dari kelasnya. Dia terkejut ketika Xie dan Bu Yue merilis cincin jiwa 100 tahun mereka. Itu adalah cincin jiwa 100 tahun. Siswa dari peringkat ini, mengapa mereka berada di kelas terakhir? Bahkan tidak ada satupun siswa dengan cincin jiwa 100 tahun dalam kelas ketiganya. Namun demikian, turnamen promosi kelas ini harus dilanjutkan.
Dia berharap agar kelasnya melalui pertandingan ini, sehingga meninggalkan Wu Zhangkong dengan kesan yang mendalam. Untuk trio, waktu pertempuran sama dengan hari sebelumnya. Setelah kelas sore berakhir, bidang akademi menengah adalah tempat pertandingan akan diadakan. Ini adalah hari kedua turnamen, tetapi seperti sebelumnya, tidak ada banyak orang. Ye Yingrong berusaha untuk berada di venue lebih awal. Tim yang berpartisipasi dari kelas 3 kelas pertama berdiri dengan tertib, seorang siswa laki-laki dengan fitur halus diposisikan di garis depan. Yang aneh di sini adalah bahwa ketiga peserta ini terlihat sama. Jika bukan karena keakrabannya dengan masing-masing, itu akan sulit baginya untuk bahkan membedakan mereka. Bersambung.